Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dadang Priyono, SEMPA selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Islamia. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview sebuah jurnal, yaitu dengan judul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Studi Pemuda dengan volume dan halaman yaitu volume 4 nomor 2 dan halaman 330 sampai 341. Untuk reviewernya sendiri yaitu saya sendiri Nur Khalifah dan tanggal reviewernya yaitu 30 Januari 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi ragam peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa. Dan yang kedua ada namanya menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk berkelanjutan pemuda dalam membangun desa. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan analisis deskripsi, yaitu menganalisis secara komprehensif data sekunder dan dokumentasi yang relevan dengan pembahasan. Subjek penelitiannya yaitu aktor muda yang ada di wilayah Yogyakarta, Gunung Kidul. Kita masuk ke poin pendahuluan. Jadi, pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks membangun desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan. Perkembangan desa termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalisasi, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Puspitasari 2016. Saat ini, untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah desa. Dan dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada namanya potensi dan mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat pengembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Desa berkembang, yang kedua, desa potensial, dan yang ketiga yaitu desa tertinggal. Desa berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah di kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara untuk desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu sektor pertanian dan pertambangan, dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa yang ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu, seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan desa, menurut Rustiadi dan Sugimin, 2007. Dari kenyataan tersebut, wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi dengan keterbatasan dan masalah sosial. Untuk masyarakat desa Ngelanggrenan, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin. Sementara desa-desa yang dalam pendampingan gerakan Banten Membangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa.
Belajar dari pengalaman pemuda memobilisasikan sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah, kemudian sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya para pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya sendiri. Kemudian masyarakat dalam upaya membangun lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi partisipasi ada pada motif sukarela, adanya kepekaan dan adaptasi secara aktif untuk memunculkan komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam aktivitas kelibatan masyarakat. Poin yang terakhir yaitu alasan mengapa harus membangun kewirausahaan desa. Jadi, pembangunan kewirausahaan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan penghidupan sumber daya manusia, buka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desanya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.